Bab 78 dan 79. Makan sepiring berdua. Duh, kenapa pakai acara ketemu sama Mas Dide sih? Kalau Mas Regan lihat bisa repot urusannya, guman Zevana sambil jalan lebih cepat. Lagian Mas Dide ngapain sih manggil-manggil aku? Apalagi coba yang mau dibicarakan, orang udah jelas semua. Aku juga udah nikah dan udah bahagia sama Mas Regan. Kenapa sih dia gak paham juga? Heran deh, lanjutnya. Zevana, panggil Dide yang masih mengejar Zevana. Hih, ngeselin banget sih Mas Dide. Apa aku lari aja ya? Ah, iya aku harus lari, gumam Zevana, yang kemudian ia berlari dan, baf. Zevana menumbut seseorang. Aduh, maaf, kata Zevana. Kamu Dek, kakak kira tadi siapa? Ngapain kamu lari-lari tanya Zayan. Tuh loh kak. Aku dikejar Mas Dide, kalau Mas Regan lihat kan bisa repot urusannya, kata Zevana. Dide, mau apa lagi sih dia tuh Dek, heran kakak. Padahal kamu udah punya suami loh, cobalah dia tuh move on, kata Zayan. Aku juga gak tahu kak, nyebelin banget dia tuh. Udah tahu Mas Regan orangnya cemburuan, malah pakai acara manggil-manggil dan ngejar aku lagi, bikin takut aku aja, ujar Zevana. Zevana kita perlu bicara sebentar, kata Dide yang sudah sampai di depan Zayan dan Zevana. Dengan cepat Zevana bersembunyi di balik badan sang kakak, lalu berbisik, Kak tolongin kak, aku gak mau nanti Mas Regan salah paham, kata Zevana. Udah kamu pergi aja deh, Regan ada di tempat yang tadi sama Abi. Soal Dide biar kakak yang urus. Cepat sana ke Regan, titah Zayan. Zevana pun menganggukkan kepalanya dan berlari pergi. Melihat Zevana berlari pergi, Dide hendak mengejar Zevana. Zevana tunggu jangan pergi dulu, kata Dide. Zayan menghadang Dide agar Dide berhenti mengejar sang adik. Zayan menatap Dide dengan tatapan tajam, stop Dide. Jangan kau kejar adikku. Apakah kau sudah lupa akan batasan lawan jenis? Kau dan adikku bukan mahram dan bukankah kau sudah tahu, adikku sudah menikah. Jadi tolong berhenti mengganggu adikku, jangan membuat masalah di dalam rumah tangga adikku. Katanya dengan suara yang dingin dan tegas. Dide yang terkejut dengan sikap Zayan, mundur selangkah, matanya memandang Zayan dengan kebingungan dan kemarahan yang nyata. Zayan, aku hanya ingin bicara sebentar saja dengan Zevana, ucap Dide dengan nada yang mencoba menenangkan situasi. Namun, Zayan tidak bergeming, sikapnya tetap teguh. Jika hanya bicara, kenapa harus mengejarnya? Kamu tahu dia tak nyaman denganmu, kau juga tahu kan dia sudah punya suami. Kau paham agama Dide, harusnya kau tidak melakukan ini, balas Zayan, suaranya masih dingin, tangan kanannya terkepal di samping tubuhnya, menunjukkan ketidakpuasannya. Dide menggertakkan gigi, rasa frustrasinya meningkat. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu, Zayan. Bukan maksudku membuatnya takut. Zayan menghela nafas berat, matanya tidak beranjak dari wajah Dide, maka jelaskanlah padaku, dan aku yang akan menyampaikannya pada Zevana. Kau tahu dia sangat menghargai privasinya dan juga sangat menjaga batasan, dia juga tidak ingin suaminya salah paham hanya karena ulah kau. Jangan pernah lupakan kehidupan Zevana sudah berbeda, dia punya suami yang dia cintai. Harusnya kau sadar diri Dide, dia menghindarimu karena dia tidak ingin menciptakan masalah baru dan berdosa. Dide menundukkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, lalu melihat kembali ke arah Zayan. Baiklah, aku hanya ingin memastikan bahwa tidak ada salah paham tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Aku tidak ingin hubungan keluarga kita semua menjadi renggang. Zayan mendengarkan dengan seksama, namun wajahnya masih menunjukkan keraguan. Aku akan menyampaikannya pada Zevana, Dide. Tapi, tolong, jangan lagi coba mendekatinya. Dia sudah menikah Dide, kau belum tahu bagaimana suami Zevana jika sudah marah dan bertindak, jadi sebelum dia bertindak tolong hentikan semua. Dide mengangguk perlahan,
kecewa namun menerima. Terima kasih, Zayan. Aku menghargai itu. Dengan langkah gontai, Dide pun berbalik dan pergi, meninggalkan Zayan yang masih berdiri tegap, memastikan bahwa adiknya aman dari segala kekhawatiran yang tidak perlu. Sementara itu Zevana menghampiri Regan dengan napas ngos-ngosan. Regan yang melihat itu pun mengeritkan dahinya. Kenapa lari-lari kalau jatuh nanti gimana coba? Tanya Regan. Tunggu bentar mas, aku nafas dulu. Capek banget abis lari, berasa dikejar guguk, ucap Zevana dengan menghirup napas lalu membuangnya perlahan. Udah apa belum Coba sekarang jawab, kenapa sayang lari-lari? Tanya Regan sambil mengelap keringat di dahi Zevana. Dengan membuang napas perlahan, Zevana pun menjawab, aku habis dikejar-kejar Mas Dide mas, untung aja ada Kak Zayan, jadi aku bisa kabur, kata Zevana. Mendengar nama Dide membuat D4R4H Regan mendidih, mau apa lagi si brengsek itu ganggu kamu? Di mana dia sekarang? Mas harus dia pelajaran supaya jera. Ucap Regan dengan nada dingin dan tegas, dan itu berhasil membuat Zevana ketakutan. Itu di sana mas. Mas tenang aja, Mas Dide udah diurus Kak Zayan kok. Udah ya mas jangan marah, aku takut lihat mas marah, muka mas nyeremin, kata Zevana. Bisa gak jangan panggil dia dengan panggilan mas hanya boleh untuk suamimu saja. Mas gak suka kamu panggil dia dengan panggilan mas, protes Regan. Jadi aku harus panggil apa mas? Tanya Zevana bingung. Terserah, mau panggil monyet kek, kambing kek, om, kakek, bapak, terserah pokoknya, asal jangan panggil dia mas lagi, jawab Regan sambil cemberut kesal. Oke baiklah, aku panggil dia kakak aja, kata Zevana. Dia bukan kakakmu. Timpal Regan dengan nada dingin. Jadi aku harus panggil siapa? Tanya Zevana bingung, namun Regan tidak menjawab. Zevana menghela napas, oke baiklah, aku gak akan manggil dia dengan panggilan apapun, mungkin panggilan Anda lebih tepat, lanjut Zevana. Mendengar itu Regan langsung tersenyum simpul, bagus. Kamu memang istri yang cerdas, ucapnya sambil menul hidung mancung Zevana. Mas pengantinnya udah di pelaminan tuh, foto sama pengantin dulu yuk. Ajak Zevana dengan antusias. Gak usah foto sayang, nanti banyak yang curi-curi ngambil foto kamu, kata Regan. Kening Zevana berkerut, ia menyipitkan matanya. Mas kali tuh, nanti pasti ada banyak yang curi-curi foto mas, balas Zevana. Enggak sayang. Kamu itulah yang selalu jadi sasaran netizen buat foto paparazzi, kata Regan. Ah lebay, mana ada kayak gitu. Ayoklah mas, kita foto bentar sama Mbak Nurma. Mbak Nurma tuh udah kayak kakak aku banget loh mas, meskipun jarak usia kita jauh, dan aku gak tahu kapan lagi bisa ketemu sama Mbak Nurma, karena setelah nikah Mbak Nurma bakalan dibawa suaminya pindah, kata Zevana dengan merengek. Regan menghela napas, ya sudah, ayo kita foto. Tapi satu kali aja ya, kata Regan. Dengan cepat Zevana menganggukkan kepalanya. Mereka pun naik ke pelaminan, memberikan ucapan selamat pada pengantin dan kemudian berfoto bersama. Setelah itu mereka makan terlebih dahulu. Makan sepiring berdua aja sayang, kata Regan. Oke mas suami, jawab Zevana. Keduanya makan bersama dengan satu piring yang sama, sesekali Regan menyuapi Zevana, begitu pula Zevana sesekali menyuapi Regan. Tanpa mereka sadari keromantisan mereka menjadi tontonan sekitar, bahkan ada banyak yang merekam momen mereka. Yang lagi dimabuk asmara, sampai gak sadar lagi jadi trending topik, ucap Zayan yang tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah mereka. Zevana dan Regan menoleh, trending topik. Tanya Regan heran. Lihat tuan muda Rek. Maksudnya? Iya Regan, itu lihat mereka para jomblo lagi nontonin kalian suap-suapan tuh, tunjuk Zayan pada sekelompok orang yang memang tampak memperhatikan mereka. Cek,
Kayak yang ngomong gak jomblo aja, sindir Zevana. Udah Dedek, jangan mulai. Mentang-mentang kamu udah gak jomblo lagi ya, sombong amat, balas Zayan. Zevana dan Regan tertawa, hahaha. By the way, perempuan yang tadi siang ngobrol sama kakak itu siapa? Calon kakak iparku kah? Tanya Zevana to the point. Mata Zayan melebar, gawat, dari mana Zevana tahu aku ngobrol sama perempuan? Jangan-jangan dia lihat aku lagi tadi siang, batin Zayan dalam hatinya. Kak, halo Kak Zayan. Ditanyain kok malah bengong sih, kata Zevana. Hah? Apa? Ah, itu teman sekolah kakak dulu deh, gak sengaja ketemu di sana. Kok kamu bisa tahu kakak ngobrol sama dia, memangnya kamu di mana? Tanya Zayan heran. Di dalam mobil, aku sama Mas Regan lihat pas mau ke rumah Umi dan Abi, jawab Zevana. Mengerti, Zayan pun menganggukkan kepalanya. Setelah selesai makan, mereka semua berpamitan pada tuan rumah yang punya acara. Dan setelah di luar gedung, Zevana dan Regan berpamitan pada Abi Malik, Umi Arzila dan Zayan, mereka pun berlalu pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Regan dan Zevana langsung masuk ke kamar mereka. Zevana segera melepas gaun pesta dan jilbabnya, setelah itu ia berlari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Mas, aku duluan yang ke kamar mandi, mau cuci muka dulu. Gak betah aku, kata Zevana sambil berlari pergi. Regan geleng-geleng kepala, sambil tersenyum memperhatikan tingkah laku sang istri. Istriku benar-benar menggemaskan, gumam Regan. Kemudian tiba-tiba ia kembali mengingat Dide yang mengejar Zevana. Kau memang benar-benar hama Dide. Aku tidak suka istriku diganggu siapapun, terutama kau. Umpatnya kesal. Regan mengambil ponselnya, lalu menghubungi salah satu anak buahnya. Cari tahu tentang pria yang bernama Dide. Perintahnya, dan setelahnya panggilan pun berakhir. Bersamaan dengan itu Zevana pun keluar dari kamar mandi, segarnya abis cuci muka, ucap Zevana. Cium dulu sayang, kata Regan. Dan kap. Regan mencium pipi Zevana dan setelahnya gantian Regan yang ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, Regan pun keluar dari kamar mandi. Ia melihat sang istri sedang duduk di meja rias, memakai krim wajah sebelum tidur. Mas, tadi handphone Mas bunyi, ada yang telpon, kata Zevana. Kenapa gak kamu angkat sayang? Tanya Regan. Gak mau ah. Itu kan handphone Mas, jawab Zevana. Regan tersenyum, kemudian ia mencium pucuk kepala Zevana dan setelahnya ia mengambil ponselnya. Anak buah Regan menemukan informasi lengkap tentang Dide. Oh, jadi dia karyawan salah satu anak perusahaanku dan dia masih baru bekerja 2 bulan yang lalu. Aku tidak pernah menggunakan kekuasaanku untuk menekan karyawanku. Tapi untuk kau sepertinya aku perlu menekan kau Dide, agar kau tidak terus-terusan mengganggu istriku. Batin Regan dalam hatinya. Kemudian Regan menuliskan pesan, berikan peringatan pada pria yang menemui istriku di acara tadi, namanya Dide. Katakan padanya, jangan pernah mengganggu istriku lagi, jika dia masih terus mengganggu istri lu, jangan salahkan aku jika dia aku pecat dan akan aku blacklist dia di seluruh perusahaan. Ini terpaksa aku lakukan agar dia jera dan berhenti mengganggu istriku. Pesan pun terkirim. Setelahnya, Regan menyusul sang istri yang sudah naik ke atas tempat tidur. Regan memeluk Zevana. Sayang, elusin kepala Mas, pinta Regan manja. Zevana tertawa, hahaha, seorang tuan muda Regan bisa semanja ini. Gimana ya kira-kira reaksi karyawan Mas, kalau tahu Mas semanja ini? Pasti mereka bakalan ledekin Mas, ucap Zevana. Kalau mereka berani ledekin Mas, Mas bakalan pindahkan mereka kerja ke tempat yang terpencil, atau Mas pecat aja sekalian, timpal Regan dan Zevana kembali tertawa. Sayang, kamu masih datang bulan? Tanya Regan. Masih Mas, kan baru 2 hari, jawab Zevana. Kenapa lama banget sih sayang?
Mas kan kangen, rengek Regan. Zevana tertawa kecil, kan ini udah dipeluk Mas, masa masih kangen juga, kata Zevana sambil memainkan rambut Regan. Mas kangen itu loh sayang. Ah, masa kamu gak ngerti sih sayang, katanya sambil mengecek B*R Zevana. Lagi-lagi Zevana tertawa, hehe, sabar Mas sayang, puasa bentar doang kok gak sampai sebulan loh, ucap Zevana. Tapi tetap aja lama sayang. Seminggu rasa setahun, keluhnya. Lebay. Udah ah, ayo kita tidur, biar Mas bisa bangun buat salat tahajud dulu, ajak Zevana dan Regan pun menganggukkan kepalanya. Keduanya pun terlelap dalam tidur mereka. Cahaya malam yang remang-remang menyinari ruangan Dide, menambah kesan misterius saat ponselnya mendadak berdering. Kening Dide berkerut mendalam, tanda kebingungan muncul di wajahnya saat melihat layar ponsel yang memperlihatkan nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia menekan tombol hijau, membawa ponsel itu ke telinga. Halo, suaranya terdengar berat. Di seberang sana, suara dingin menyambutnya, halo selamat malam. Dengan Bapak Dide? Tanya suara tersebut dengan nada yang tegas dan tanpa basa-basi. Ya, saya sendiri. Ini siapa ya? Dide membalas, rasa penasarannya kini bercampur dengan kekhawatiran. Anda tidak perlu tahu saya siapa. Tapi saya peringatkan Anda untuk berhenti mengganggu Nona Zevana. Perlu Anda ketahui perusahaan tempat Anda bekerja adalah milik Tuan Muda Regan, suami dari Nona Zevana. Jika Anda masih terus mengganggu Nona Zevana, maka jangan salahkan Tuan Muda Regan, jika Tuan Muda Regan memecat Anda dari tempat kerja. Anda akan di-blacklist di seluruh perusahaan. Ancaman itu terlontar begitu saja, membuat Dide terperanjat. Napas Dide tercekat, dan tangan yang memegang ponsel mulai terasa dingin. Kepalanya berputar mencoba mencerna informasi itu. Dide tidak pernah menduga bahwa perhatiannya kepada Zevana akan berakhir dengan ancaman serius seperti ini. Dide mencoba merespons, namun sebelum kata-kata bisa terbentuk, dialihkan sudah menutup sambungan. Dide duduk terpaku, ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Pikirannya melayang pada setiap momen yang pernah ia lakukan saat curi-curi padang dengan Zevana, mencari tahu di mana salahnya. Rasa takut kehilangan pekerjaan dan reputasinya membuat jantungnya berdegup kencang, namun di balik itu semua, ada rasa kecewa yang mendalam karena tidak bisa lagi mendekati Zevana. Begitu besarkah pengaruh suami Zevana di negeri ini, hingga bisa memecat dan memblacklist karyawan sepertiku di seluruh perusahaan. Rasanya aku ingin berhenti bekerja di sana, tapi aku sudah terlanjur menandatangani kontrak kerjaku di sana dan itu berlangsung selama 5 tahun. Jika aku membatalkan kontrak maka aku harus mengembalikan fasilitas dari perusahaan serta membayar uang ganti rugi dan denda, gumamnya. Akhir, kenapa aku harus terjebak di perusahaan laki-laki brengsek itu? Laki-laki yang sudah merebut Zevanaku, duniaku dan kebahagiaanku. Ya Allah, bagian mana lagi yang ingin engkau uji? Sudah cukup hatiku hancur, tolong sembuhkan hatiku ya Allah, lirih Dide. Detik berikutnya Dide sadar jika diri Pia salah telah mengatakan hal tersebut pada Sang Pencipta. Astagfirullah, ya Allah maafkan hamba. Hamba hilaf. Hamba tahu engkau tidak akan memberi cobaan dan ujian di luar batas kemampuan hambanya, lanjutnya. Lebih baik aku salat, agar hatiku jauh lebih tenang menghadapi ujian hidup, mulai dari percintaan hingga pekerjaan, gumamnya. Dide pun beranjak dari tempat tidurnya, kemudian mengambil wudhu dan salat. Tepat pukul 3.55 pagi, Zevana tersentak bangun dari tidurnya, merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Gerakan mendadak itu membuat Regan yang terlelap di sampingnya ikut terbangun. Kok bangun, sayang? Ada apa? Tanya Regan dengan suara yang masih serak karena baru terbangun. Udah jam 3.55, Mas. Ayo kita salat tahajud dulu, ajak Zevana dengan lembut. Cahaya rembulan yang menembus jendela kamar menambah kesan sakral pada saat itu.
Regan menganggukkan kepalanya, menunjukkan persetujuannya. Kamu wudhu duluan Gih, sayang. Nanti gantian, ucapnya sambil mengusap mata. Zevana pun beranjak dari ranjang dengan langkah yang ringan, menuju kamar mandi untuk berwudu. Zevaba menepuk jidat, ya Allah aku lupa, aku kan lagi datang bulan, gumam Zevana, ia pun kembali ke kamar. Regan yang tampaknya sempat terlelap kembali, terbangun ketika mendengar suara langkah kaki Zevana. Kok cepat banget wudunya sayang? Tanya Regan. Aku lupa mas, aku kan lagi datang bulan, kata Zevana. Oh iya ya sayang, mas juga lupa. Regan pun bergegas untuk berwudu. Setelah berwudu, Regan menggelar sajadah di sudut kamar. Suasana hening hanya dipenuhi oleh suara rintik hujan di luar. Regan pun melaksanakan salat tahajud dengan khusyuk, memanjatkan doa dan harapan dalam sujud terakhir mereka. Salat tahajud berakhir dengan salam yang diikuti oleh doa bersama. Setelah itu, Regan mengambil mushaf Al-Quran dari rak, dan mereka berdua duduk berdampingan sambil mengaji. Suara merdu Regan mengalunkan ayat-ayat suci, yang membuat hati Zevana terasa sejuk. Di luar, hujan masih turun, menambah ketenangan dan kedamaian yang mereka rasakan. Regap menghabiskan waktu hingga subuh tiba, merenungkan makna ayat yang dibaca, sebuah momen spiritual yang mempererat tali keimanan. Setelah Regan selesai salat subuh, Regan menghampiri Zevana. Zevana mencium tangan Regan dan Regan mencium lembut kening Zevana. Setelahnya Zevana langsung memakai jilbabnya sebelum keluar ke dapur untuk memasak bersama para pelayan. Mas aku masak dulu ya, ucap Zevana. Sayang gak usah masak, kan udah ada pelayan yang masak, kata Regan. Duh mas, bisa-bisa aku dipecat jadi menantu kalau aku gak masak di rumah mertua, kata Zevana. Eits, ngomong apa barusan? Siapa yang mau pecat kamu jadi menantu Kamu tahu, mama dan mami memperebutkan kamu untuk jadi menantu mereka. Lagi pula pelayan kan bekerja untuk memasak, kamu itu udah menjadi nona, ralat, nyonya Regan. Tugasmu hanya berdandan di depan mas, dan melayani mas dengan baik, dan juga patuh pada mas, memasak bukanlah tugasmu sayang, jelas Regan. Tetap saja, memasak sudah melekat pada pekerjaan istri mas. Udah ya, aku masak dulu, kata Zevana. Regan menghela napas. Ya sudah kalau gitu mas ikut kamu ke dapur deh, kata Regan. Regan dan Zevana pun pergi ke dapur. Di dapur mulai hangat dengan aroma rempah-rempah menyeruak. Zevana sibuk memeriksa resep di ponselnya sambil sesekali mengaduk panci yang berisi semur daging. Regan, dengan niat baik hati, mendekati Zevana dan bertanya ingin membantu apa. Sayang mas bantuin apa nih? Tanya Regan. Tolong iris-iris bawang aja mas, ucap Zevana tanpa menoleh dari pancinya. Oke sayang, siap laksanakan, sahut Regan. Regan, yang jarang sekali menginjakkan kaki di dapur, mengangguk semangat dan segera mengambil sebutir bawang. Tanpa berpikir panjang, Regan langsung mengiris bawang itu. Irisan demi irisan bawang yang masih berbalut kulitnya terjatuh di talenan. Setelah selesai mengiris bawang Regan pun menghampiri Zevana. Sayang, ini bawangnya udah selesai mas iris, kata Regan sambil memberikan talenan. Zevana yang kebetulan Sevang mengaduk panci menoleh ke arah talenan. Melihat bawang yang sudah diiris di atas talenan membuat Zevana langsung menepuk jidatnya. Ya ampun mas, diiris sih diiris, tapi ya dikupas dulu atuh kulitnya, keluh Zevana dengan nada yang mencampurkan keheranan dan tawa kecil. Regan yang mendengar itu langsung terdiam, bingung. Emangnya harus dikupas dulu sayang? Tanya Regan, dengan wajah polosnya yang tidak mengerti. Lia atuh kan kotor ini tuh, jawab Zevana sambil terkekeh, mendekati Regan dan mengambil bawang yang belum dikupas itu dari tangan Regan. Dengan sabar, Zevana menunjukkan cara mengupas bawang kepada Regan, yang dengan seksama memperhatikan setiap gerakan tangan Zevana. Meski kecil,
Momen itu menjadi sesuatu yang hangat dan penuh tawa di dapur. Mereka, "Oh gitu ya sayang. Ya maaf sayang, Mas gak tahu kalau bawang harus dikupas dulu," ucap Regan. Maklum aja Zevana, ini pertama kalinya Regan ke dapur selama hidupnya, maksudnya pertama kali pegang bumbu dapur. Soalnya Regan gak pernah ke dapur. Makanya dia gak tahu kalau bawang harus dikupas, celetuk Omadisa. Mendengar itu Zevana langsung beralih memandang Regan. "Seriusan Mas?" tanya Zevana. Regan menganggukkan kepalanya, "Mas kan sibuk sayang, mana ada waktu biat ke dapur. Lagian kan di rumah ini ada banyak pelayan dan mereka di sini ditugaskan untuk memasak dan urus kebersihan rumah. Kalau Mas harus ke dapur juga, percuma dong Mas gaji mereka, berarti mereka makan gaji buta dong," timpal Regan. "Alasan?" celetuk Omadisa. Sementara itu, para pelayan tampak berbisik-bisik melihat sang tuan muda berada di dapur bahkan membantu sang nona. "Ini aku gak salah lihat kan, tuan muda ke dapur?" "Lia aku juga tadi kaget tuan muda mau ke dapur, katanya mau bantu nona Zevana dan kita-kita disuruh pergi dulu dari dapur, karena tuan muda gak mau diganggu kebersamaannya sama nona Zevana," ujar pelayan yang biasa memasak di dapur. Sementara itu Zevana sudah selesai masak, Regan membantu Zevana menyusun makanan di meja makan. "Pelayan, apa kalian mau diam terus di sana? Cepat susun semua makanan yang sudah dimasak istri saya," perintah Regan. "Baik tuan muda," ucap para pelayan dengan gugup, dan segera berlari ke dapur menyusun semua makanan di meja makan. "Sayang, ayo kita mandi dulu. Biar makanannya disusun para pelayan aja," ajak Regan. Zevana pun mengangguk.